Aku menyukainya. Ryan menangkap tatapan Deb pada istrinya, membalas itu pada Deb, tapi Deb sendiri tak menyadarinya. Nur masuk ke kamar. Ia angguknya. Barulah tatapan Deb seolah buyar setelah kepergian Aida dari sisi Ray. Ada apa, Deb? Tidak, aku hanya mengenalnya. Aku bahkan menolongnya ketika dilecehkan oleh seorang pria. Ya, aku baru saja mengambilnya dari pria brengsek itu. Nyaris saja dia menikahi istriku secara paksa. Jawab, Deb. Aku bahkan datang ketika neneknya meninggal, kenapa kita tak bertemu? Tanya Dev lagi. Masih sangat penasaran dengan teka-teki dalam hidupnya. Aku mungkin sedang ke pemakaman, kamu perhatikan istriku, tatap Ryan tampak serius kali ini. Aku menyukainya, jawab Dev dengan begitu jujur. Mona hanya bisa melotot dan menoleh ke arahnya. Tangannya pun mencubit paha Dev hingga pria itu tersentak. Jangan ngomong sembarangan, lirih Mona memperingatkan. Ryan merubah aura ramahnya dengan aura yang penuh amarah, tapi siapa sangka jika ia justru tertawa setelahnya, tertawa dengan begitu lepas bahkan nyaris menangis karenanya. Haha, begitu sempurnanya istriku, baru saja lepas dari sana tapi di sini ada lagi yang menyukainya. Masih sebatas suka, itu masih wajar, tapi jika kau mencintainya, maka aku tak akan tinggal diam. Ucapan Ray panjang lebar hanya dibalas diam oleh Dev, sedangkan di sana Monala yang merasa terpojok, entah tak tahu harus berbuat apa. Assalamualaikum. Mei datang bersama Sam. Mona menarik napas lega karena akhirnya ketegangan itu berkurang. Ia berdiri dan menyambut mereka dengan ramah. Mbak Mei, selamat datang di rumah utama. Mulai hari ini Anda tinggal di sini bersama Nyonya Aida. Hei, siapa lagi dia? Mami Bianca mendadak keluar dari kamarnya. Mei sahabatnya Aida. Mei harus selalu dekat sama Aida soalnya Ai nggak ada siapa-siapa lagi. Jawabnya dengan begitu ceria. Astaga, bertambah satu lagi orang kampung di sini. Ryan, siapa lagi yang akan kamu bawa? Pekiknya stres. Mei hanya menggelengkan kepalanya menatap heran dengan wanita itu. Mengingatkanku pada seseorang, gumamnya. Mari saya antar ke kamar, nanti Nyonya Aida akan menghampiri Anda ke sana. Tawar Mona, ia hanya ingin menghindari pandangan beratnya. Sam, duduklah, panggil Ray. Sam menghampiri dan duduk di antara keduanya. Ia melihat aura tegang di sana dan hanya menghela nafas pasrah dengan segala lelahnya. Sam, aku masih banyak tak ingat mengenai kalian. Memori apa yang kalian beri di dalam kepalaku? Apalagi tentangmu dan Dev yang selama ini dekat denganku. Ray, maksudmu apa? Tanya Sam, bingung dengan tatapan kedua saudaranya itu. Istriku sudah kembali dalam pelukanku, semua terasa melegakan bagiku. Itu tandanya kau harus makin fokus dalam terapimu. Kau harus segera ingat tentang aku dan Sam, sahut Dev. Ray hanya mengangguk dan menatap keduanya tajam. Entah apa yang dipikirkannya saat ini, Sam pun terlalu lelah untuk menerka-nerka. Apalagi ia baru saja melakukan perjalanan dengan seorang anak kecil. Ya, begitulah rasanya ketika Sam disandingkan dengan Mei. Lelah dan rasa kepalanya ingin pecah sepanjang jalan. Ada rasa yang lain di balik dejavu yang selama ini Ray rasakan. Kadang sekelebat bayangan seolah menghantui dan membuatnya takut, tapi kenyataannya membuatnya seketika kuat, jati dirinya belum ditemukan. Kadang menjadi Ryan yang tegas dan dingin, dan kadang menjadi Tono yang ceria dan menyenangkan. Suamiku yang manja. Ai gak nyangka aku kalau rumah Mas Tono segede ini. Ini bukan rumah Ai, tapi istana. Mei tak hentinya mengagumi tempat barunya itu. Bahkan satu kamar yang ia tempati sebesar rumah ibunya di kampung. Aku juga gak nyangka Mei, tapi pasti selalu ada yang membuat tak nyaman dimanapun lingkungannya. Maksudnya tante yang tadi yang menor itu. Tanya Mei dan Mami Bianca yang ia maksud. Aida pun mengangguk lalu memeluk kedua lututnya bersandar di ranjang Mei. Memang tak seluas ranjang kamarnya dan Ryan tapi begitu nyaman. Ai gak usah takut, ada Mei di sini. Dan yang penting Mas Tono, Mas Ryan maksudnya, dia akan bela Ai sekuat tenaga, gak usah diraguin lagi, ucap Mei di rambut lembut Aida yang juga begitu wangi. Curahan hati terhenti sejenak, Aida menceritakan tentang Dev padanya. Ia yang baru mengetahui jika Dev juga sepupu Ryan, tapi kenapa mereka tak pernah bertemu selama ini?
Mereka tuh dekat banget malahan, gemas Aida. Ya gimana, nyatanya takdir belum mempertemukan mereka. Mau 5 senti lagi juga nggak akan ketemu, balas Mei. Ya udah, Ai balik kamar aja, nanti Mas nunggu. Mei mau istirahat, capek banget. Iya istirahatlah, balas Aida lalu turun dan kembali ke kamarnya. Mas kenapa belum masuk ke kamar? Katanya rindu. Gumam Aida lalu melangkahkan kaki menuju ranjang. Ia telah mengganti pakaiannya dengan sebuah lingerie hitam dengan lengan tipis dan bahan yang begitu lembut dan nyaman dipakai. Entah siapa yang iseng ataupun sengaja membelikan itu untuknya, yang jelas ada di dalam tas pakaian yang Mona belikan untuknya. Pintu terbuka, Aida yang tadinya telah memejamkan mata mendadak terbangun. Hei, kau bangun? Maaf telah mengganggu istirahatmu. Rai menghampirinya. Mas dari mana? Kenapa lama? Aida belum terbiasa di sini sendirian. Maaf, aku baru saja mengunjungi perpustakaan. Aku hanya ingin mendapat info mengenai semuanya. Aku tersiksa, Nur. Mas masih suka mimpi buruk? Tanya Aida dan Ryan hanya mengangguk menjawabnya. Sini Aida peluk, tawarnya dengan merentangkan tangan. Ryan merayap menghampiri sang istri, jatuh ke dalam pelukan hangatnya dengan usapan lembut di kepalanya. Ryan menikmati semuanya, ia memejamkan mata, sembari sesekali menyesap jeruk leher Aida. Tak terjadi apapun, Aida hanya menikmatinya dengan tertawa kecil di tengah manjanya sang suami. Mereka pun tidur bersama di tengah malam yang gelap itu. Ryan menggenggam tangan Aida dengan erat, menetralkan segala rasa takutnya akan mimpi yang mungkin kembali datang. Menakutkan, meski mimpi itu sendiri berfungsi mengasah kepala Ryan dengan segala ingatannya. Memang salah aku, Rai. Salahku karena memisahkan yang seharusnya bersatu. Aku hanya ingin melindungi kalian, gumam Sam di dalam kamarnya. Untung saja semuanya tak terlambat, Aida masih bisa selamat dari pernikahan jahat itu, dan Sam tak peduli apa yang terjadi di sana, dan jelas beban itu terasa ringan setelah Ryan kembali. Pagi hari tampak tegang, semua yang tinggal di rumah itu tengah duduk di kursi masing-masing di ruang makan. Semua pelayan pun melayani dengan baik, apalagi dengan Aida, nyonya baru mereka. Tak segan Aida pun melayani Ryan seperti biasanya mereka. Di sini sudah banyak pelayan, kau tak perlu cari muka melayani Ryan. Tak pernah kurang apa yang mereka berikan untuk tuannya, ucap sinis Mami Bianca. Dan Aida hanya memberi pelayanan untuk suami Aida, sebagaimana mestinya sesuai yang harus dilakukan dalam anjuran agama, jawab Aida dengan begitu tenang dan santai.